Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna hasdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya, yang telah memelihara dan menjaga seluruh makhluknya, yang maha mengatur seluruh urusan hambanya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia Allah yang maha berdiri sendiri. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Izinkanlah khotib mengajak kepada pribadi kami pada khususnya dan kepada jamaah kaum muslimin pada umumnya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya dan upaya sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan amal dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sungguh hanya dengan bekal takwalah yang nantinya akan bisa membahagiakan kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita, yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana keistimewaan bulan Ramadan tidaklah kita dapati pada bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan Ramadan, seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Di antara keistimewaan pada bulan Ramadan, ketika telah masuk malam, pada tanggal 1 di bulan Ramadan, maka Allah membukakan pintu-pintu surga. Pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika telah masuk bulan Ramadan,
maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka tidaklah heran jika kita dapati ketika telah masuk bulan Ramadan, kaum muslimin pada umumnya berbondong-bondong menuju masjid untuk melakukan amal ketaatan di dalamnya. Itu semua merupakan salah satu hikmah dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat beserta roh Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur seluruh urusan. Maka sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Pada bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang berada pada bulan Ramadan, maka Allah perintahkan padanya untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana kelanjutan ayat, "Faman syahida minkum syahra falyahsum." Barang siapa yang berada pada bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa merupakan ibadah yang agung. Puasa tidak hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad saja, melainkan juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendirilah yang akan membalas pahala bagi orang yang menjalankan puasa tanpa ada hitungan bilangannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu hasru amsaluha illa sab'i mi'ati dhi'fi." Qala Allahu azza wa jalla, "Illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli liso'imi farhatani farhatun inda fitunihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala qulufu fihi abyadu inda Allahi rihil miski. Seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat atau yang semisal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya ia untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya untukku. Sungguh, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah, melebihi minyak kasturi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar keutamaan, begitu besar pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa.
Akan tetapi yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bersama, bahwasanya puasa yang akan dibalas pahala oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, haruslah terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, puasa haruslah didasari karena iman. Iman yang dalam artian membenarkan dari pahala yang dijanjikan oleh Allah dari amalan puasa tersebut. Dan yang kedua didasari karena ihtisab, yaitu hanya mengharapkan keridhaan Allah semata, tidaklah mengharapkan dari yang selain itu. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Karena ketika dia berpuasa, tidaklah sanggup menjaga dari amalan-amalan yang dapat membatalkan pahala puasanya. Kamin so'imin, laisa lahum min siyami ilal ju' wal atos. Di akhir khutbah kami sampaikan, marilah kita jaga puasa kita. Kita jaga keistiqomahan puasa kita. Kita hindari dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Kita luruskan niat kita, hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wa min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.